Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Laila, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu kesehatan. Yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Baik, langsung saja, prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu kesehatan. Yang pertama, ilmu kesehatan dalam perspektif Islam. Ilmu kesehatan pada masa ini memiliki perkembangan yang modern. Ilmu kesehatan pada dasarnya berbeda dengan ilmu kedokteran, karena ilmu kedokteran hanya berorientasi pada proses penyembuhan penyakit. Sementara ilmu kesehatan memiliki arti yang lebih luas dan mencakup tentang pengobatan, pemulihan, dan pencegahan. Islam datang sebagai agama yang mengatur kepentingan duniawi serta ukhrawi secara simultan, tidak sekadar terbatas jalur hubungan antara hamba dengan Tuhannya saja. Islam adalah agama yang datang laksana undang-undang dan protokol-protokol yang mengatur tentang kedokteran, pengobatan, dan kesehatan masyarakat. Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan. Kesehatan sangat berhubungan dengan kekuatan badan untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi dikatakan, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, sekalipun masing-masing ada kebaikannya. Rajinlah berbuat apa-apa yang mendatangkan manfaat bagi kamu dan mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah. Hadis riwayat Muslim. Nah, berdasarkan hadis tersebut jelas bahwa kewajiban kita selaku muslim untuk memperhatikan masalah kesehatan baik jasmani maupun rohani yang tercermin dalam sikap kita. Nah, itulah ilmu kesehatan dalam perspektif Islam. Yang kedua yaitu penerapan ilmu kesehatan berbasis sunnatullah dan qadarullah beserta ayat dan hadis yang relevan. Nah, ajaran Islam sangat memperhatikan tentang kesehatan. Banyak tuntunan dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait kesehatan yang merupakan penjelasan dan sekaligus merupakan pengamalan pokok-pokok ajaran yang ada di dalam Al-Quran serta tercermin dalam kehidupan dalam hubungannya dengan keluarga, sahabat, praktek pendidikan dan pengajaran, serta kehidupan pribadi dan kelompok yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya tentang hidup sehat sesuai dengan sunnah dan syariat Islam. Di antaranya, yang pertama, selalu aktif menjaga kebersihan. Nah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa rapi dan bersih. Setiap hari Kamis atau Jumat, beliau mencukur rambut-rambut halus di pipi, selalu memotong kuku, bersisir, dan memakai minyak wangi. Nah, sebagaimana dalam hadis dikatakan, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang-orang dewasa. Demikian pula menggosok gigi dan memakai harum-haruman. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya yang kedua, tidak pernah banyak makan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami adalah sebuah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami makan tidak terlalu banyak atau tidak sampai kekenyangan." Hadis muttafaq alaih. Nah, dalam tubuh manusia itu ada 3 ruang untuk 3 benda. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, dan sepertiga lainnya untuk makanan. Bahkan ada satu tarbiyah khusus bagi umat Islam dengan adanya puasa Ramadan untuk menyeimbangkan kesehatan. Yang ketiga, tidak pemarah. Nah, nasihat Rasulullah, jangan marah. Nah, nasihat ini diulangi sampai 3 kali. Ini menunjukkan hakikat kesehatan dan kekuatan muslim bukanlah terletak pada jasadiah belaka, tetapi lebih jauh yaitu dilandasi oleh kebersihan dan kesehatan jiwa. Selanjutnya yang keempat, optimis dan tidak pernah putus asa. Nah, sikap optimis akan memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi kelapangan jiwa sehingga tetap sabar, istiqomah, dan bekerja keras serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, tidak pernah iri hati. Nah, untuk menjaga stabilitas hati dan kesehatan jiwa, maka dengan menjauhi iri hati merupakan tindakan preventif yang sangat tepat. Selanjutnya, kesehatan lingkungan dalam Islam. Nah, dalam Islam ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dijaga kebersihannya yang berhubungan dengan pribadi seseorang. Antara lain, yang pertama, kebersihan tangan.
Nah, kebersihan tangan ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan ketika berwudu, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan sebelum dan sesudah tidur, kemudian mencuci tangan sebelum masuk dan keluar setelah menengok orang sakit. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersihkan tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian apabila kamu berangkat tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk sholat. Nah, selanjutnya kebersihan kaki. Menyela-nyela jari telapak kaki adalah sunat ketika bersuci. Bagaimana dalam hadis dikatakan, apabila kamu berwudu, maka sela-selalah jari kedua tangan dan kakimu. Selanjutnya kebersihan mulut dan gigi. Nah, ketika hendak tidur, ketika bangun malam, dan ketika hendak sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menggosok gigi. Syarat melarang seseorang melakukan sholat sedang di giginya masih ada sisa-sisa makanan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci itu dapat membersihkan mulut dan mendapat keridhaan Allah. Selanjutnya adalah kebersihan hidung. Nah, memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali merupakan bagian di antara sunnah wudhu. Perintah ini merupakan suatu kenyataan yang memiliki nilai medis, sebab penyakit-penyakit seperti influenza, polio, elitis, difteri, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh bakteri atau virus yang berpindah dari hujan gerimis ke hidung. Nah, hal ini dapat mengurangi penyakit-penyakit tersebut. Selanjutnya, kebersihan pakaian. Allah tidak menerima sholat seseorang apabila dikerjakan dengan pakaian yang kotor, karena kebersihan pakaian merupakan sunat sebelum sholat. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya, kebersihan makanan. Nah, dalam menjaga hal kebersihan makanan, Islam memerintahkan untuk memperhatikan beberapa hal, antara lain yang pertama, menutup tempat makanan dan minuman supaya terhindar dari debu, lalat, dan bakteri. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan tempat makanan sebelum dan sesudah dipakai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf yang artinya, makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Nah, yang terakhir adalah kesehatan rumah dan jalan. Islam melarang mengotori jalan dengan sesuatu yang bernajis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah menyerupai kaum Yahudi yang suka mengumpulkan sampah di lingkungan rumah mereka. Islam juga mendorong kaum muslimin untuk rajin membersihkan lingkungan jalan di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyingkirkan suatu kotoran atau rintangan dari jalan, maka baginya sedekah. Nah, itulah beberapa contoh hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari keseluruhan materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Islam menjadikan kebersihan sebagai bagian dari keimanan seseorang. An-nadofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Orang yang mengabaikan kebersihan berarti ia mengabaikan sebagian keimanannya. Sebaliknya, orang yang selalu menjaga kebersihan baik pribadi maupun lingkungannya, maka ia telah menyempurnakan sebagian imannya. Karena kebersihan menjadi pangkal kesehatan dan kesehatan menjadi modal untuk kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari karunia-Nya yang tersebar di muka bumi ini untuk kepentingan hidup kita sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.